Ustadz menjawab dan kita sedang berbicara satu tema atau satu topik, menempuh jalan takwa. Nah tadi Ustadz terpotong karena jika iklan mungkin bisa disampaikan yang tadi. Kalau kita melihat sekarang ini, bahkan bukan hanya sekarang, dari dulu, kebanyakan manusia ini dia selalu mencari titik nyaman. Iya. Bahkan titik nyaman yang dia cari pun dalam hal yang paling kecil pun dia akan cari titik nyaman. Contohnya misalnya, kan? Salat. Dia bagaimana salatnya itu nyaman, kan? Sehingga dipakailah sajadah, pasang asih. Dia nggak mau salat kalau berkeringat. Dia mau nyaman. Padahal kalau kita runut sejarahnya ke belakang, para syuhada, para orang-orang yang soleh, para rasul, mereka tidak ada satu keterangan pun dari mereka. Mereka ketika sholat mencari titik aman, mencari titik nyaman. Ini bukan dilarang. Bukan bermakna kita dilarang untuk sholat dengan nyaman. Enggak. Yang ingin kita katakan di sini bahwa begitulah kecenderungan kita. Nafsu berarti misalnya, nafsu ingin nyaman. Ingin nyaman. Ingin nyaman, semua segi kita ingin nyaman. Ingin rumah lebih bagus, kendaraan lebih bagus, istri lebih cantik, makan lebih enak. Iya, betul. Ya. Apakah itu semua salah? Enggak salah. Lalu di mana salahnya? Salahnya ketika itu sudah menjadi harapan dan cita-cita. Seolah-olah hidup ini kalau dia tidak sanggup buat rumah yang mewah, kalau hidup ini dia tidak punya kendaraan yang bagus, dia merasa hina. Dia merasa hina. Tetangganya punya kendaraan, dia nggak punya kendaraan. Dia seorang ustadz. Istrinya bilang, ayah, bapak, atau siapa yang dipanggil ke suaminya kan? Cuk abang. Apakah Islam seperti ini? Iya. Kita Islam ini, kalau Islam hidup dalam keadaan susah. Si ustadz ini belum sempat dia mendiamkan tetangganya, masyarakatnya, dia harus mendiamkan dulu istrinya di rumah. Iya. Karena mengapa? Tantangan ini kan? Iya. Tantangan kenyamanan. Berat tantangan ini. Nah, sehingga disinilah fitnah bermula. Disinilah setan masuk. Maka orang berlomba-lomba mencari kenyamanan. Dan mereka melihat siapa yang hidupnya susah, maka dia ini gagal. Bukan orang yang berhasil. Hingga terbaliklah cara berpikir. Tapi bagi orang yang bertakwa, bukan. Tidak seperti itu. Nah, orang yang bertakwa ini, dia berjalan di suatu jalan sebagaimana jalannya para rasul, para nabi. Disitulah mereka berjalan. Jika di jalan itu mereka menemui apa yang telah ditemui oleh para pendahulunya, dia melihat inilah suatu tantangan yang harus dihadapi. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, was-sabirina fil ba'sa, mereka orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan. Bersabar. Sebab semuanya ini kita akan dapat. Mungkin level dan tahapnya berbeda. Betul. Coba kita bayangkan. 1 jam listrik mati. Semua orang, bahkan kebanyakan orang, sumpah serapah di internet. Mengapa dia bersumpah serapah semuanya? Karena dia melihat kenyamanannya terganggu. Ya.
ketika kenyamanannya terganggu, dia tergugah. Tapi ketika kenyamanannya tidak terganggu, dia rileks. Dia nggak tahu. Bahkan dia nggak perlu tahu. Islam, saudaranya ditindas, dia nggak perlu tahu. Mengapa? Karena itu dia merasa itu bukan wilayahnya. Tapi ketika kenyamanannya terganggu, listrik mati 1 jam, dia marah. Ini bukan orang yang bertakwa. Bukan orang yang bertakwa. Bagaimana kita tahu ini bukan orang yang bertakwa? Wasabirina fil ba'sa. Orang yang bertakwa itu bersabar dalam kemelaratan. Waddarra, dalam kesempitan. Coba kita lihat misalnya di kampung-kampung. Banyak orang-orang miskin, dia tidak punya kendaraan yang mewah, rumah apa adanya, makan pun apa adanya, kan? Mereka bersabar. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, nanti yang masuk surga kebanyakannya orang-orang miskin. Kenapa? Mereka bersabar. Kebanyakan dari kita tidak lulus dalam hal seperti ini. Sebagaimana dalam ayat tadi itu kan, orang bertakwa itu bukanlah orang yang menghadapkan wajah mereka ke timur dan ke barat. Artinya mereka tidak berkelompok, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, ya. Tidak ke kelompok ini, tidak ke kelompok itu, ya. Tapi dianggap orang yang berbuat kebaikan adalah orang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kepada Nabi. Ya. Ini mungkin hal seperti ini orang banyak yang mampu. Misalnya salat, banyak orang yang mampu. Puasa, mungkin banyak orang yang mampu. Tapi ketika dicoba dengan kemelaratan, kesempitan hidup, banyak yang gagal di sini. Hilang keimanan. Bahkan dia adalah mengadu kepada Allah, hilang juga keimanannya. Ya Allah, apakah Islam seperti ini? Dia sudah mulai ragu. Dia merasa sepatutnya Islam bukan seperti ini. Maka itulah yang dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran. Wa minan nasi ya'budullaha ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah hanya atas 1 huruf. Ini kejadiannya dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang Badu masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam dan mereka merasa nyaman, dia akan meneruskan keislamannya. Tapi ketika mereka masuk Islam, dia tidak nyaman, rezekinya sempit, hidupnya susah, dia berbalik arah. Inqalaba ala wajhi. Nah, sebenarnya jalan menempuh jalan takwa ini sangat mudah. Sederhana saja. Kita menyerahkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah apa adanya. Cuma sekarang ini, lebih-lebih di zaman modern, kita dihadapkan pada sebuah fenomena, siapa yang hidupnya melarat, dia ini orang gagal. Ini tantangan berat. Bahkan kita sering mendengar, si Fulan sudah menjadi orang sukses. Si Fulan ini kasihan ya. Padahal kalau kita melihat dari hati yang paling dalam, orang-orang munafik ini melihat orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa ini penuh dengan kemelaratan. Dia menyangka orang ini susah. Dia salat, baju apa adanya, kan? Dia berkumpul dalam masyarakat apa adanya. Orang lain melihat dia ini orang-orang yang susah. Padahal bukan. Dia orang yang tenang, jiwanya tentram. Ya. Bahkan orang yang tadi yang menganggap orang ini susah,
ketika nanti apa yang dia banggakan terkendala, ya, suatu saat mungkin dia musibah atau jatuh dalam keadaan kemiskinan, dia datang kepada orang ini. Nah, ketika itulah dia menyadari, oh ternyata dia begini ya. Ada seorang kawan, kebetulan kawan kita juga, dia mengambil S2-nya bagian nuklir di Jepang. Ketika kita diskusi, telepon, macam-macam, dia tanya, Ustadz sekarang kerja apa? Kita bilang, biasa kita mengajar anak-anak, mengajar Quran. Dia menangis. Kan sederhana, jawabannya sederhana, tapi mengapa dia menangis? Saya tanya, kenapa menangis? Dia bilang, dia sudah mendapatkan apa yang dia cari sebelumnya, tapi dia tidak merasa tenang. Saya melihat orang-orang yang mengajar Quran, mereka hidup tenang, tidak banyak masalah. Sebenarnya kehidupan ini adalah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Orang takwa adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ini tanda orang bertakwa. Tapi sebaliknya, waman a'rada an zikri falanuhyiyannahum ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka dia akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang keras. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan. Ini Al-Quran. Inilah contoh kehidupan. Jadi sepatutnya kita berkiblat ke arah orang-orang yang bertakwa. Bukan kepada kebahagiaan palsu. Bukan jalan palsu. Nah, sekarang ini kan banyak orang merasa dia berjalan di suatu jalan, dia merasa jalan itu sudah benar. Padahal bukan. Dia sedang berjalan di jalan palsu. Baik, Ustaz. Padahal ia sedang berjalan di jalan palsu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan.